Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini dan sangat memberkati kita semua. Puji Tuhan, terima kasih untuk dukungannya selama ini dan biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu dan teman-teman semua berlimpah-limpah. Dan saya percaya Bapak Ibu semua sehat, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Apapun yang Bapak Ibu dan teman-teman semua kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang dan membanggakan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Puji Tuhan, hari ini kita akan berjumpa dengan seorang ibu yang bernama Laura Lazarus ya. Ibu ini pernah mengalami kecelakaan pesawat yang sangat dramatis di tahun 2004 di Solo ya. Beritanya sangat menggemparkan dan mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua telah mengetahuinya. Tetapi apa yang terjadi dengan Ibu Laura sebagai seorang pramugari di pesawat tersebut, itu adalah sebuah cerita yang sangat menakjubkan. Terjadi mukjizat ketika tubuh beliau yang sedang sekarat itu bersuara lirih, sakit, tolong, sakit, tolong. Dan datanglah pertolongan seorang bapak sebagai petugas penolong sedang mengurusi mayat-mayat yang bergelimpangan. Dan tertolonglah Ibu Laura dan selamatlah beliau dari kecelakaan yang luar biasa ini. Dan di dalam koma beliau selama 3 hari, beliau mengalami Tuhan ya, berjumpa dengan Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi? Dan mari kita saksikan bersama-sama ceritanya. Tuhan memberkati. Halo, shalom, puji nama Tuhan. Ya, senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Laura Lazarus. Nama yang diberikan oleh orang tua saya semenjak saya lahir. Kebayang ya, terlahir begitu lahir namanya aja udah Lazarus. Berarti kita udah tahu bahwa ini orang Kristen. Lazarus artinya orang yang sudah mati dibangkitkan. Dulu saya gak mengerti arti meaning nama ini. Tapi sekarang saya percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Di dalam Tuhan, rencana Tuhan indah untuk anak-anaknya, saudara. Oke, sebelum saya lanjutkan ke depan, saya pertama-tama terima kasih pada Tuhan yang boleh membawa saya hari ini ke tempat ini. Dan terima kasih buat Bapak Obaja, Bapak Gembala, Ibu, untuk Bapak Budiono dan juga Ibu dan juga tadi Cantik yang boleh menjemput dan memberikan kami hospitality yang begitu luar biasa. Dan thank you untuk saudara-saudara semua yang boleh mengizinkan saya hari ini ada di tempat ini. Kota Solo merupakan kota yang buat saya penuh dengan kenangan. Saya gak akan pernah melupakan kota ini. Kenapa? Karena di kota inilah akhirnya saya bisa melihat kebesaran Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Mungkin memang pada waktu itu orang melihat, wah ini kecelakaan. Kebayang saudara, dari kecil sampai besar, saya kepingin sekali jadi pramugari. Pada waktu tadi pesawat mendarat, tepat di kota Solo, refleks air mata saya netes. Kenapa? Karena ternyata hidup saya berubah. Mungkin sekeliling saya berpikir, wah Laura tamat sudah. Laura gak ada lagi. Semenjak dia mengalami kecelakaan di mana pesawat tempat saya bertugas hari itu pada waktu mendarat tiba-tiba pesawat ini keluar landasan, nabrak pagar dan berhenti tepat di atas kuburan. Itu terjadi di tahun 2004. So hari ini saya masih bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Hari ini masih bisa berjalan dengan tongkat dan masih diberikan kehidupan. Ini semua hanya karena kebaikan Tuhan saja. Ketika pesawat ini mendarat yang tadi keluar landasan berhenti di atas kuburan. Pada waktu itu ada penumpang kami, dia menjadi wartawan. Dia wartawan Antv. Sebenarnya hari itu dia cuma mau kasih lampu untuk penumpang jalan. Untuk kasih lihat karena keadaan gelap sekali. Sangat gelap. Jadi pada waktu dia nyalain lampu, ternyata dia pun kaget kalau pesawat ini sudah mengalami kecelakaan. Ketika orang tua saya berlutut, dia dikabarkan, Ibu tabah ya Bu, anak ibu ngalamin kecelakaan. Dan sekarang anak ibu hilang. Dan hari itu ketika orang tua saya dengar kabar seperti itu, dia langsung berlutut dan minta tolong Tuhan, tolong topangkan tanganmu Bapak, anakmu tidak akan jatuh tergeletak.
Dan apa yang terjadi saudara? Hari itu Tuhan kirimkan bapak-bapak mau rapiin mayat. Karena hari itu bapak-bapak tersebut ditanya sama papa saya, kok bisa tolong anak saya? Dan bapak-bapak ini bilang, pada waktu dia sendiri gak tahu sebenarnya dia mau tolong saya. Tapi pada waktu dia mau rapiin mayat, dia mendengar ada orang yang merintih sakit tolong, dan itu adalah tubuh saya. Dan kebayang saudara, saya percaya bapak-bapak tersebut adalah perpanjangan tangan dari Tuhan. Ketika orang tua saya berlutut minta tolong pada Tuhan. Kejadian terjadi di Solo dan orang tua saya berdoa di Jakarta. Hari itu saudara, dengan kecelakaan itu mengakibatkan muka saya ini hancur di sebelah kanan. Tulang pipi saya itu tadinya kebacok, tapi remuk. Jadi matanya jatuh ke bawah, tangannya copot, pinggangnya patah dan kakinya patah. Patahnya seperti yang tadi saudara bisa lihat, dengan keadaan daging betisnya itu hilang sebesar tangan. Usia saya pada waktu itu 19 tahun. Hari itu saudara, saya seorang anak yang setiap kali dibilangin orang tua gak pernah mau dengar. Tapi dalam keadaan saya hancur dan terluka, Tuhan buka mata saya bahwa ternyata orang tua saya yang tidak pernah saya hormati, dia tetap terus ada menemani saya. Kalau orang tua saya aja yang di bumi bisa seperti ini, dia gak lihat apa yang saya lakukan, tapi dia tetap tulus merawat tubuh saya. Saya melihat apalagi Bapa saya yang ada di surga. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saat dalam keadaan saya sadarnya itu setelah udah mengalami koma selama 3 hari. Ya, ketika dalam perjalanan akhirnya saya boleh 7 tahun kemudian baru menyadari ternyata saya mengalami perjalanan dekat dengan kematian. Di mana saya sempat berjalan dalam keadaan gelap, terus udah gitu saya melihat ada satu buah jam dinding yang besar dengan keadaan separuh gelap dan separuh lagi terang. Saya dipaksa ke arah yang terang, tidak bisa melawan. Dan sampai sana ternyata ketika saya lihat ada satu sosok pribadi waktu di arah yang terang itu ternyata saya pikir tadi matahari. Ternyata enggak, ada orang di situ. Tapi orangnya besar sekali, wajahnya enggak bisa saya lihat. Dan dari sana ada suara yang berkata, kamu harus kembali, masih ada yang harus kamu ceritakan. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya nggak tahu apa itu, tapi saya percaya sekarang itu adalah perjumpaan pribadi saya dengan Bapak. Karena dari situ saya bisa merasakan cintanya yang begitu tulus luar biasa. Nah, singkat cerita ketika saya terbangun, saya ada di ruang ICU dan mama saya terus panggilin nama saya. Kalau saudara bisa lihat ini keadaan kaki saya, di tengah-tengahnya itu ada putih-putih ya. Ya kelihatan ya, benar itu tulang kaki saya. Jadi dengan keadaan pen itu nancep sampai ke tulang. Butuh proses dan waktu yang begitu lama. Total operasi yang saya harus jalani banyak sekali. Di bagian wajah saya ini 5 kali. Tangan saya copot, kembali pinggang udah lebih baik. Kaki dari 2004 sampai 2017 bulan Juni kemarin 19 kali. Banyak sekali saudara. Tapi seperti yang saudara lihat hari ini, saya masih bisa berdiri tegak. Itu semua hanya karena kekuatan dari Tuhan saja. Apa yang Tuhan buat dalam hidup saya memang gak mudah untuk saya bisa memahami saudara. Tapi saya selalu ingat ketika dalam keadaan saya down, ketika dalam keadaan saya lemah, ketika dalam keadaan saya gak mampu lagi untuk menatap orang yang melihat saya. Saya cuma bilang, Ma, aku tuh dari kecil kepengen gede jadi pramugari. Tapi sekarang aku cuma terbaring lumpuh di atas ranjang. Apa yang harus aku lakukan? Dan saya selalu ingat orang tua saya selalu bilang mama saya, nah dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap bilang Tuhan Yesus itu baik. Mama yakin Tuhan akan buat kamu normal, jauh lebih cantik daripada sebelumnya. Saudara, gak gampang saudara, muka penyok, mata keluar. Bagaimana saya bisa lihat gambaran cantik itu? Tapi sekali lagi, dalam keadaan seperti itulah, saya gak akan lupa lagu G. Saya ingat sekali dulu orang tua saya bilang, udah mending kamu nyanyi deh daripada kamu nangis terus. Daripada ngomongnya mati terus dia bilang. Saya ingat lagunya kayak gini. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan.
Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari kita nyanyi sama-sama, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jadi gak ada yang jahat, gak ada rancangan Tuhan yang gagal. Semuanya baik untuk anak-anaknya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau dulu saya selalu mempertanyakan, Tuhan, bisakah engkau menolong aku? Bisakah aku berjalan kembali? Bisakah aku bisa sembuh? Aku gak mau begini Tuhan. Bisakah engkau menolong aku? Tapi hari demi hari berjalan, dan di situ akhirnya saya mendapatkan, daripada saya sibuk nanyain kemampuan Tuhan, kenapa gak saya puter pikiran saya, daripada nanya seperti itu mendingan pikir, apa yang gak Tuhan sanggup untuk lakukan. Kalau orang lumpuh dia sanggup untuk buat berjalan. Saya yang sudah ditumpuk-tumpuk dengan mayat Tuhan sanggup untuk hidupkan kembali. Orang mati bisa sanggup Tuhan untuk bangkitkan. Apalagi permasalahanku, itu terlalu kecil buat Tuhan. Dari situlah saudara, akhirnya saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Banyak hal yang saya boleh terima, boleh dengan cepat di multimedia. Apa saja yang dialami, saya mengalami perubahan pikiran saudara. Yang tadi daripada terus ngeluh, mendingan mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dulu saya minder sekali saudara. Untuk bertemu dengan orang aja saya malu sekali. Tapi kenapa saya harus pikir kayak gitu? Kebenaran firman akhirnya dibukakan. Apa saudara? Karena Tuhan membuat kita itu berharga. Dan kita itu kepunyaan Tuhan. Jadi ketika Tuhan katakan, kamu keberhargaannya aku. Kamu kepunyaanku. Kenapa kamu harus minder? Nah semenjak itu akhirnya saya putuskan, oke Tuhan, aku mau keluar untuk bersaksi, untuk melayanimu. Tidak peduli badanku harus, bahkan kaki harus nyeret-nyeret. Kaki saya sempat kecil saudara. Dengan keadaan tulangnya itu tulang kaki itu benar-benar tadinya diangkat sama dokter, terus diimplan dari Amerika, dipasang. Karena kaki nggak dipakai buat jalan, nggak boleh buat jalan, jadi kakinya kecil. Sampai nyeret jalan pakai tongkat, berkali-kali saya jalan pun jatuh dengan tongkat ini. Tapi saya pikir yang bermasalah kan kaki saya, anggota tubuh saya yang lainnya nggak apa-apa. Jadi ya it's okay, asalkan bagian tubuh saya yang lain masih bisa memuji Tuhan, kenapa saya harus minder? Ya beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan melihat hati saudara. Tuhan melihat hati ketika saya mau melayani untuk Tuhan. Tuhan terus provide. Tidak pernah dibiarkan kekurangan saudara. Hati saya diubahkan. Yang tadinya kalau ngomongin sama orang tua, apa sih? Lebih galak. Bayangin, setiap kali ngomongin sesuatu saya lebih galak. Tapi akhirnya hati saya diubahkan. Dan ketika benar saudara firman, ketika kita hormat sama orang tua, rejeki, itu berkat, umur panjang, itu benar-benar tercurah. Boleh gambar selanjutnya? Yuk, dengan cepat. Next. Ini operasi wajah saya saudara yang kelima kalinya. Jadi dokter taruh plat metal seumur hidup saya di bagian pipi sebelah kanan. Ya, jadi saya kalau ke airport tadi bunyi, ya bunyi. Tapi kalau dipikir dari ujung rambut, telapak kaki semua jahitan. Tapi kalau pikir-pikir sekarang gak jelek lah ya. Gak jelek ya. Nanti kalau saudara mau lihat saya dari deket, hidung, kepala semuanya jahitan saudara. Boleh gambar selanjutnya? Ini dia ketika saya duduk di kursi roda, yang tadi mama udah di makeover sekarang ya. Kalau dulu pacinko habis orang selalu nanya saya ini orang apa? Mama Chinese, papa Chinese, Manado, Ambon, Belanda. Nah bulenya kena adik saya kena Cina Manadonya gitu ya. Jadi mukanya kayak gado-gado saudara ya. Jadi pada waktu ketika saya duduk di kursi roda ini, Tuhan pulihkan hubungan kami. Saya minta maaf sama orang tua saya, dan yang membuat saya kaget adalah orang tua saya maafin saya. Maaf saudara, punya anak lumpuh umur 19 tahun gak gampang loh. Tapi dengan kasihnya, dengan tulus merawat tubuh saya. Di situ saya melihat bahwa teladan jauh lebih berbicara daripada kata-kata saudara. Boleh gambar selanjutnya?
Perubahan hidup, itulah yang saya alami. Banyak sekali yang saya terima dari Tuhan, saudara. Ketika kita sungguh-sungguh setia sama Tuhan, dia gak akan pernah ninggalin anak-anaknya, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh luar biasa, saudara. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Boleh gambar selanjutnya? Ketika saya pulang ke Indonesia, sahabat-sahabat saya datang menyambut saya, saudara. Saat itu hati saya hancur sungguh hancur. Tapi ternyata dari kecelakaan itu Tuhan memberhentikan saya. Dari jadi pramugari manusia, dipindahkan untuk jadi pramugarinya Tuhan Yesus sendiri. Tetap berkeliling, tetap bukan hanya seluruh Indonesia toh saudara. Sampai bangsa-bangsa. Sampai kemarin, ya beri kemuliaan buat Tuhan. Boleh gambar selanjutnya? Foto saya sebelah kiri sebelum kecelakaan, sebelah kanan setelah kecelakaan. Cantikan mana masing-masing sendiri jawab dalam hati ya. Boleh gambar selanjutnya? Gak ada yang berubah, saudara. Anak-anak Tuhan itu hatinya itu kalau punya Tuhan, hidupnya penuh dengan sukacita. Tantangan, badai, topan apapun dalam hidupnya tidak akan mempengaruhi sukacitanya. Jadi coba lihat di sebelah kiri, sebelah kanan, coba cantik-cantik, ganteng-ganteng gak? Penuh sukacita hari ini? Amin. Boleh gambar selanjutnya? Ini dia sebelah kiri, ini buku yang saya tuliskan. Saya gak pernah bisa nulis buku, tapi ya lewat jalannya Tuhan dan saya mau dibentuk melayani untuk Tuhan. Melalui buku ini saya terima banyak sekali surat, saudara. Di mana ada surat-surat yang ngomong, ya kakak begitu saya baca, saya terinspirasi sekali. Saya gak jadi bunuh diri, saya jadi semangat baru. Saya bilang itu semua hanya karena Tuhan saja. Di sebelah kiri ini bukunya sudah bagus, saudara. Dulu waktu saya nulis, saya gak tahu siapa yang mau beli, saudara. Bayangin. Dulu covernya merah dan ketika buku ini terbit ternyata promosi itu selalu datangnya dari Tuhan. Ketika buku ini ada di toko buku, ada bapak-bapak jalan-jalan di toko buku beli buku saya dan bapak-bapak ini adalah Andi F. Noya. Dan saya diundang dalam acara Kick Andy, saudara. Gak sampai 1 tahun buku ini laku begitu banyak, puluhan ribu kopi. Jadi sekarang buku ini saya pakai untuk balik lagi, menghasilkan buah-buah. Kalau saudara lihat lambang ini di toko buku Gramedia, itu punyanya Tuhan yang boleh kami dipercayakan untuk dikelola. Boleh gambar selanjutnya? Banyak buku, banyak sekali saudara yang gak bisa kami taruh satu persatu. Tapi sekarang yang sedang kami siapkan adalah tangan Tuhan sedang merendah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jika ada yang punya kesaksian, nanti akan lihat di akhir kesaksian saya akan taruh alamat untuk bisa dikontak. Banyak sekali yang Tuhan buat dalam hidup saya. Banyak sekali saudara. Kalau hari ini ketika saya mendarat di kota Solo, air mata saya menetes. Begitu banyak menyimpan kepedihan. Kenapa? Karena teman yang duduk di sebelah kanan saya kepalanya hancur ketika meninggal. Kapten yang duduk di belakang saya meninggal, saudara. Semua penumpang bisnis meninggal. Sekeliling saya semuanya meninggal. Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa saya harus menjalani pengobatan dari 2004 sampai begitu lama? Pernah saya bertanya seperti itu, harus ngalamin kelumpuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa aku gak ikut aja sama mati sama teman-temanku? Tapi apa yang terjadi saudara? Kalau Tuhan katakan belum waktunya, justru aku masih kasih kamu kesempatan untuk memuliakan namaku. Pakai itu. Sekarang kebayang Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Jika saya putuskan untuk berhenti melanjutkan hidup saya pada waktu itu ketika ngalamin kecelakaan itu. Jika saya putuskan untuk tidak bangkit kembali, mungkin saya gak bisa terima begitu banyak yang Tuhan sediakan untuk saya. Sampai bulan Maret kemarin, ada waktu ketika saya diundang oleh pemerintah Korea. Untuk pemerintah Korea meminta bantuan untuk buku-buku di Korea diterbitkan di Indonesia. Di situ di satu ballroom itu saya didudukan dengan ternyata firman berbicara kembali. Aku akan mendudukan engkau dengan para raja-raja. Dari Vietnam, dari Thailand, dari China, dari seluruh dunia saudara. Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya punya Bapa yang sangat-sangat luar biasa saudara. Penantian begitu panjang, terus berharap pada Tuhan apapun keadaanmu. Dan ketika tanggal 27 Maret kemarin Tuhan kasih saya hadiah yang sungguh luar biasa. Apa saudara? Waktu saya doa, selesai doa pada waktu hari saya ulang tahun tanggal 25 Maret. Terus udah gitu saya diingatkan, ayo minta hadiah. Terus saya bilang, ya Tuhan izin deh
semuanya udah engkau kasih, mau minta hadiah apa gitu kan. Terus cuma saya bilang, Tuhan gini deh, kasih tahu aku gimana caranya untuk bisa menyenangkan hatimu. Kalau aku dapat itu, aku udah seneng. Tanggal 27 Maret saudara, ketika pada waktu ketemu dokter, dokter bilang hasil CT scan saya di kaki, dia bilang gini, Laura, ini hasil CT scan kamu sudah membuahkan hasil yang baik. Jika Tuhan izinkan tahun ini bukan hanya saja bisa berjalan, tapi kamu bisa menari dan juga berlari. Hari ini yang mau saya katakan kepada saudara, apapun keadaanmu, apakah Tuhan yang saya sembah dengan Tuhan saudara adalah Tuhan yang sama? Kalau Tuhan yang sama, apapun yang terjadi dalam hidup saya, mujizat, keajaiban, itu juga pasti terjadi kepada saudara-saudara sekalian. Jangan pernah berhenti untuk berharap dalam keadaan apapun. Saya ingat lagu yang terakhir. Ketika sedang dalam keadaan apapun yang saya alami, kesesakan, saya cuma nyanyi, saya tahu hidup ini hanya untuk melayani Tuhan. Jadi ini cuma pelayanan. Yuk, boleh gambar yang terakhir, apakah masih ada? Ini dia saudara, untuk bisa kontak saya, saudara jangan sungkan untuk kontak saya. Yang pasti kami sedang membuat buku-buku tentang kesaksian, di mana buku itu akan dijadikan satu tentang tangan Tuhan sedang merendah. Jadi jangan simpan kesaksian, ayo kita bagikan biar nama Tuhan dimuliakan. Wow, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kecelakaan yang sungguh sangat mengerikan ya. Ketika kita mendengarkan bagaimana mata daripada Ibu Laura jatuh bergelantungan, lalu tulangnya keluar dan tangannya copot. Wow, itu sungguh sangat luar biasa. Tetapi Tuhan memulihkan keadaannya dan beliau saat ini dapat berjalan walaupun dengan tongkat. Dan Tuhan membawa Ibu Laura untuk menjadi saksi. Dan hari ini beliau melakukan pelayanan kemana-mana, menulis buku, memberikan motivasi kepada orang-orang yang mungkin imannya sedang lemah, imannya sedang gugur, imannya sedang galau. Dan Tuhan memakai Ibu Laura luar biasa. Mari Bapak Ibu dan teman-teman semua kita terus berdoa dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang dan menjadi garam dengan doa-doa kita dan dengan kasih kita. Kita mengasihi dengan iman kita mengasihi dengan pengharapan kita. Dan kita percaya Tuhan pasti datang untuk menolong setiap orang yang lemah, setiap orang yang perlu Yesus, setiap orang yang mengalami kegalauan, mengalami lemah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan inilah saatnya kita menjangkau mereka dengan kasih kita melalui doa-doa kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.